Sepeda ontel pertama kali dibuat di negara Prancis pada tahun 1791. Dan pada tahun 1817, Baron von Dries de Sauerbrunn membuat sepeda kayu tanpa pedal yang pertama. Sepeda ini disebut hobby horse atau sepeda kuda-kudaan. Dan pada tahun 1839, sepeda memakai pedal pertama kali digunakan. Namun bentuknya juga sangat lucu, karena roda depan besar sementara roda belakang kecil, sehingga cara memakainya pun dibutuhkan keterampilan akrobatik. Adalah seorang Jerman bernama Baron Karl Dries von Sauerbrunn yang pantas dicatat sebagai salah seorang penyempurna velosipede. Tahun 1818, von Sauerbrunn membuat alat transportasi roda 2 untuk menunjang efisiensi kerjanya. Sebagai kepala pengawas hutan, ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi. Tapi model yang dikembangkan tampaknya masih mendua antara sepeda dan kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang baron sebagai dandy horse. Baru pada 1839, Kirkpatrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan mesin khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkel lewat gerakan turun naik kaki mengayuh pedal. Sepeda ontel masuk Indonesia baru di awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1910. Kala itu sepeda yang dipakai para kolonial itu dibawa dari negara asalnya. Baru setelah itu sepeda mulai dipakai para bangsawan, para misionaris dan saudagar kaya. Fiat, begitu para kolonial ini menyebut sepeda. Namun, karena lidah Jawa tak fasih, orang lantas menyebut dengan pit. Sementara ontel dimaksudkan mengayuh, jadi sepeda ontel ini artinya sepeda yang dikayuh. Meski lambat laun perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda ontel tetap punya pemerhati. Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik. Salah satunya adalah komunitas Odop, Ontel Die-Out Batavia, yang berbasecamp di Monumen Pancasila yang berdiri pada 29 Mei 2009. Berawal dari kumpul-kumpul barang dan akhirnya membentuk sebuah komunitas. Odop yang saya dirikan pertama kali di Museum Sejarah Jakarta di kawasan Kota Tua Batavia, dan terinspirasi awalnya dari saya mencintai kota ini karena kota ini sangat bersejarah, di mana pada masa lampau kota Batavia menjadi sentral dunia di timur dunia, di mana menjadi perdagangan rempah-rempah terkenal sehingga kota Batavia menjadi masyhur. Dan oleh karenanya semakin saya mencintai kota ini, tentu saja saya lama-lama mencintai sejarah dari kota ini yang berkembang di kemudian hari sampai akhirnya masuk transportasi pertama, yakni sepeda. Sepeda itu dulu belum dikatakan sepeda tua karena pada masa itu. Namun sekarang kita katakan sepeda tua karena sepeda-sepeda ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Alhamdulillah, komunitas Odop saya dirikan di tanggal 29 Mei 2009, yang mana pada hari ini tepat 29 Mei 2022, Odop merayakan hari jadinya yang ke-13 yang kita laksanakan sebagai syukuran sederhana di masa pandemi ini. Dari media sosial inilah Facebook ketika itu mengembangkan dari perkenalan kami di dunia maya, dan akhirnya kita wujudkan di 2010, Odop berkembang menjadi sebuah komunitas. Komunitas Ontel Die-Out Batavia mempunyai motivasi, yaitu melestarikan bersepeda dan mengembalikan masa-masa lalu, masa kenangan, serta menjadi ajang silaturahmi antar penggoes sepeda tua. Tentu saja motivasi saya mendirikan komunitas sepeda ontel ini untuk menjalin silaturahmi kepada penggemar, pecinta, dan pengguna sepeda tua di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya ternyata di masa-masa sekarang justru menjadi trendsetter sepeda tua ini. Dan oleh karenanya sepeda tua ini saya akan terus kembangkan sebagai sebuah komunitas yang bisa mencari persahabatan. Yang utamanya adalah melestarikan sepeda tua dan juga supaya kita menjalin silaturahmi dengan ontelis lain, di samping kita memperkuat internal kita sendiri. Komunitas ontel ya yang berbasiskan sejarah dan budaya tentunya. Jadi kami kalau misalkan goes selalu kita menelusuri objek-objek
apa namanya tuh yang bersifat sejarah, misalkan gedung, jembatan, atau bahkan mungkin masjid ya, atau tempat-tempat religi seperti itu. Jumlah anggota yang tergabung dengan komunitas Ontel Dayot Batavia saat ini mencapai 9 wilayah yang tersebar di Indonesia. Persyaratan untuk bergabung dengan komunitas ini yaitu wajib mempunyai sepeda ontel. ODOP terdiri dari 9 wilayah di Indonesia, ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Pemalang, ada di Kebumen, ada di Yogyakarta, ada di Surabaya dan di Bangkalan Madura. Untuk di Jakarta sendiri kita punya chapter Pondok Gede, chapter kemudian Taman Marga Satwa Ragunan dan chapter di daerah Cipulir. Dan oleh karenanya anggota kami sekarang sudah mencapai hampir sekitar 76 orang. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bergabung di komunitas ODOP, tentu saja yang pertama adalah niat. Yang kedua tentu saja memiliki sepeda tua seperti ini supaya kita bisa menjiwai apa itu makna berkomunitas dan apa itu sepeda tua. Selain berkumpul dan menggoyah sepeda ke daerah atau ke kota di Indonesia, komunitas ini mempunyai kegiatan yang bisa dibilang cukup positif, yaitu mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk bersepeda untuk mengurangi kemacetan, tentunya di daerah ibu kota Jakarta. Serta juga mengadakan kegiatan lain seperti santunan, berbagi dengan anak yatim, dan lainnya. Alhamdulillah, ODOP selama ini melakukan kegiatan berdasarkan 5 visi dan misinya, yaitu yang pertama kita punya misi sehat. Yang kedua kita misinya adalah sejarah, yang ketiga kita misinya adalah budaya, yang keempat misinya adalah kita silaturahmi, dan yang kelima adalah misinya cinta tanah air. Khusus yang cinta tanah air, ODOP sudah melakukan kurang lebih sekitar 49 ekspedisi lintas wilayah seluruh Indonesia, dan kita terus jalankan ekspedisi ini sampai di kemudian hari. Dan alhamdulillah juga beberapa kegiatan kita sudah dimonitor oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setahu saya, misalkan di Ramadan, contohnya kita berbuka puasa bersama dengan anak yatim dan memberikan santunan. Selain kita melakukan banyak ekspedisi seperti itu. Untuk kendala yang dialami di komunitas ini sama halnya dengan komunitas-komunitas pada umumnya, yaitu terkendala masalah waktu ataupun soal pemikiran. Namun, hal ini bukanlah menjadikan suatu kendala yang besar, melainkan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi komunitas ini. Untuk kendala dalam sebuah organisasi mengalami pasang dan surut itu hal yang biasa, mengingat semakin banyak orang di komunitas tentu saja semakin banyak perbedaan. Nah, kadang-kadang muncul perbedaan inilah yang menjadikan kita kendala, di mana anggota kita sudah banyak, namun kita menerima pasang surut. Itu hal yang biasa dalam sebuah komunitas, apalagi kalau kita tidak survive untuk ikut mencari anggota baru. Ini salah satu kendalanya. Awalnya kita memang baik-baik saja, namun di kemudian hari itu hal yang biasa, kita mempunyai perbedaan pandangan, itu hal yang biasa. Dan alhamdulillah ODOP tetap besar dan tegar hingga 13 tahun saat ini dan di kemudian hari. Untuk waktu pastinya kita mempunyai kendala, di mana kita selalu menerapkan tepat waktu, tapi ada saja anggota kita yang suka telat, yang memang menunda waktu keberangkatan. Tapi ini hal yang biasa, saya katakan hal yang biasa karena kita masih tetap bisa membuat waktu kita berjalan dengan lancar sesuai time framing kita. Tentunya pasti ada ya, karena dalam hal anggota tentunya
Kan kami ini masih banyak yang aktif bekerja, sehingga waktu kadang-kadang suka tidak sesuai dengan acara-acara komunitas seperti itu. Itu saja sih yang paling mendasar gitu. Ada yang unik dari para pengendara sepeda ontel ini. Mereka bersepeda dengan berdandan nyentrik dan bermacam-macam atribut sebagai ciri khas atau jati diri mereka sewaktu bersepeda. Dan mereka tidak malu memakainya, melainkan mempunyai kebanggaan tersendiri karena beda dengan komunitas sepeda lainnya. Untuk sepeda tua, kenapa saya menjadikan trendsetter? Karena sepeda tua ini sangat bermakna. Baik kita menggunakan katakan seragam-seragam khusus ataupun kita menggunakan seragam uniform biasa, pasti akan menjadi perhatian orang. Yang diperhatikan pastinya adalah sepedanya. Ya, bagi para ontelis, mereka tertarik bersepeda ontel karena mempunyai kenikmatan dan keunikannya sendiri dalam bersepeda. Bisa dilihat dari sejarah ataupun bentuk dari sepeda ontel itu sendiri. Komunitas ini tidak memandang usia bila ingin bergabung, baik pria maupun wanita. Seperti yang sudah saya sampaikan, dari pendirian sampai dengan sekarang, saya mencintai sepeda tua berbasis sejarah. Sejarah dalam hal adalah ini menjadi sebuah peninggalan, di mana dulu sepeda ini digunakan sebagai alat transportasi perang dari era Perang Dunia ke-1 sampai dengan era Perang Dunia ke-2. Yang tidak banyak kita ketahui bahwa sepeda ini digunakan oleh orang-orang dulu untuk menggunakannya sebagai fasilitas ekspansi. Dan kita miliki sampai dengan sekarang sudah berapa generasi, itu luar biasa sekali. Awalnya saya memiliki sepeda jengki, kemudian tertarik dengan merek lain, beli dan beli. Seperti itu sih. Kita selain santai menikmati pemandangan segala macam gitu ya, kita juga diilulikan orang ya dengan kata-kata merdeka lah, atau misalkan weh onta-onta atau apa seperti itu. Bukan mereka mengejek, tapi mereka kagum gitu loh, bahwa masih ada orang yang menaiki sepeda tua seperti itu. Dalam bersepeda ontel, mereka tidak boleh hanya bisa menggunakannya saja, tapi juga harus memperhatikan sisi lain dari sepeda itu sendiri. Seperti komunitas ini, sebelum mereka menggoes sepeda, para anggota komunitas ini juga harus memperhatikan apakah ban, rem, jari-jari, serta yang lainnya berfungsi dengan baik. Jangan sampai terjadi sesuatu pada saat nanti menggoes. Untuk perawatan sepeda tua sebetulnya susah-susah gampang ya, tetapi kita lihat dari gampangnya. Karena gampangnya sekarang sudah banyak media sosial yang memberikan masukan informasi mengenai bagaimana perbaikan-perbaikan, kendala-kendala bila mana untuk servis sepeda tua. Perawatannya sebenarnya cukup mudah. Kalau saya sendiri ya mencuci sepeda secara biasa, tapi tidak boleh terlalu basah karena dia kan dari besi ya, mudah berkarat. Jadi setelah kita cukup mengelap dengan lap basah, kemudian kita mungkin coating atau lapisi dengan cairan clear atau disemir seperti itu.
Dalam acara kali ini, Ontel Die Out Batavia merayakan hari jadi yang ke-13. Di mana dalam acara ini juga turut mengundang berbagai komunitas ontelis lainnya yang berada di sekitaran Jabodetabek. Serta mendapatkan ucapan dari berbagai komunitas sepeda ontel. Untuk HUT ke-13 ODOP ini penuh makna, yang katanya 13 merupakan angka sial, tapi saya tidak percaya itu. 13 adalah angka keberuntungan. Di mana tema ODOP kali ini merayakan HUT-nya yaitu ODOP, Growing, Beautiful, and Stunning. Di mana artinya tumbuh, berkembang, dan menakjubkan. Artinya ODOP di usia 13 tahun ini sudah harus menjadi trendsetter untuk bersepeda tua. Jadi menjadi contoh bagi yang lain bahwa dalam kondisi apapun kita bisa survive untuk terus mensosialisasikan sepeda tua. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Alhamdulillah pada kali ini seperti biasa kami mendapatkan ucapan terima kasih dan ucapan ulang tahun dari Wakil Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan, yang mana beliau duduk sebagai Dewan Penasehat Komunitas ODOP. Yang kedua juga hadirnya sahabat-sahabat ontelis dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, di mana mereka menjadi perwakilan yang menjadi undangan kami. Kemudian dihadiri juga oleh Ketua Kosti Kota Jakarta Timur, di mana ODOP duduk sebagai anggota dan berada di bawah payung hukum Kosti Kota Jakarta Timur. Kami mewakili komunitas Ontel Batavia mengucapkan selamat dan sukses atas ulang tahun ke-13 dari ODOP Jakarta Timur. Semoga guyup dan rukun selalu. Saya mewakili rekan-rekan dari komunitas Ontel Oren Jakarta mengucapkan HUT ke-13 komunitas Ontel ODOP Batavia. Ya, kami sangat mengharapkan dari para komunitas semua yang ada di Jakarta, ya mari kita sama-sama untuk menjalin silaturahmi ya untuk semua komunitas yang ada di Jakarta. Nah, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ODOP yang ke-13. Mudah-mudahan di hari ulang tahunnya yang ke-13 ODOP tetap semangat, tetap eksis. Selamat milad ODOP yang ke-13, supaya guyup, rukun, dan menambah wawasan dan berkarya lagi. Selamat dan sukses atas terselenggaranya hari ulang tahun ODOP yang ke-13. Dan saya ucapkan Dirgahayu ODOP yang ke-13, semoga tetap eksis dan kompak selalu. Komunitas Ontel Die Out Batavia mempunyai harapan selain mempererat tali silaturahmi, mereka juga mengajak masyarakat untuk melestarikan bersepeda demi mengurangi kemacetan yang semakin parah di ibu kota. Dan berharap komunitas ini semakin berkembang hingga anak cucu. Apapun yang terjadi, harapannya ODOP harus tetap survive, ODOP harus tetap memiliki motivasi dan inovasi sehingga tidak stuck. Karena kegiatan akan terus berlanjut bila mana komunitas ini tidak pernah berhenti berinovasi. Banyak kegiatan yang digali dari sumber-sumber kekayaan sejarah, kekayaan budaya dari negeri ini. Dan ODOP harus memanfaatkan itu. Harapan saya semoga sepeda tua ini tidak berhenti di saat-saat ini aja. Mudah-mudahan generasi muda lebih menyukai sepeda ontel ya, dan bisa melestarikannya sampai kapanpun seperti itu.